Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan contoh pemanfaatan peta rupa bumi untuk pembuatan peta tematik secara digital melalui sistem informasi geografis. Peta tematik yang akan dibuat kali ini adalah peta kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk merupakan gambaran persebaran jumlah penduduk pada suatu wilayah administrasi tertentu. Untuk membuat peta kepadatan penduduk secara digital, diperlukan alat berupa software ArcGIS yang telah terinstal di laptop atau komputer, serta bahan berupa peta rupa bumi suatu wilayah dan data kependudukan wilayah terkait. Dalam pembuatan peta kepadatan penduduk kali ini, digunakan peta rupa bumi Indonesia lembar Kepanjen sebagai sumber data luas wilayah yang diperoleh dari situs InAgioPortal BEG, serta data kependudukan wilayah Kepanjen sebagai sumber data jumlah penduduk yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik. Simpan bahan-bahan tersebut dalam sebuah folder yang dibuat khusus untuk kegiatan pemetaan agar menjadi lebih mudah. Pembuatan peta kepadatan penduduk dengan memanfaatkan peta rupa bumi dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: pertama, input data spasial. Kedua, manajemen data atribut. Ketiga, visualisasi data. Dan keempat, layout peta. Kita masuk pada tahapan pertama, yaitu input data spasial. Buka software ArcMap 10.6 yang telah terinstal di PC atau laptop. Ini adalah tampilan menu utama ArcMap saat pertama kali dibuka. Pastikan menu editor, georeferencing, drawing, dan layout sudah aktif di jendela ArcMap untuk dapat melakukan pemetaan. Jika belum, bisa diaktifkan melalui menu Customize, pilih Tools Bar, dan centang menu-menu tersebut. Setelah itu, masukkan peta rupa bumi yang telah diunduh. Pilih Tool Add, lalu koneksikan folder penyimpanan peta rupa bumi kita. Pilih peta rupa bumi dan klik OK. Karena peta rupa bumi belum memiliki referensi geografis, maka muncul jendela pemberitahuan seperti ini. Oleh karena itu, peta rupa bumi perlu diberikan sistem proyeksi dan koordinat melalui proses georeferensi sehingga peta tetap dapat diolah. Klik OK saja. Untuk melakukan georeferensi, pilih menu View, Data Frame Properties, Koordinat Sistem, dan di sini kita akan menggunakan sistem koordinat UTM. Oleh karena itu, pilih Project Koordinat System, UTM, WGS 1984. Untuk mengetahui wilayah yang akan dipetakan berada pada bumi bagian selatan atau utara, kita perlu melihat letak lembar peta rupa bumi di zona UTM Indonesia. Buka Google dan cari peta zona UTM Indonesia seperti berikut. Indonesia secara keseluruhan berada pada zona UTM 46 sampai 54 bagian utara dan selatan. Wilayah Kepanjen berada di Jawa Timur yang termasuk dalam zona 49S, yaitu pada bumi bagian selatan. Oleh karena itu, kita lanjutkan pemberian koordinat sesuai dengan letak UTM. Pilih Apply lalu OK. Selanjutnya, berikan titik kontrol koordinat pada setiap pojok peta rupa bumi dimulai dari pojok kiri atas dan seterusnya mengikuti arah jarum jam. Perbesar pojok kiri atas peta rupa bumi melalui tool zoom in. Ini adalah koordinat geografis dan ini adalah koordinat UTM yang juga disebut garis X dan Y. Pilih tool add control point, lalu klik pada titik pertemuan garis X dan Y. Klik kanan dan pilih input X dan Y. Masukkan koordinat X yang berada di samping garis dan masukkan koordinat Y yang berada di atas garis. Lalu OK. Gambar peta rupa bumi akan menghilang karena baru memiliki satu titik kontrol. Munculkan kembali peta rupa bumi dengan mengklik tool Full Extend.
Lakukan pemberian titik kontrol kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama. Setelah semua titik kontrol dibuat, selanjutnya perlu dilakukan pengecekan tingkat ketelitian pemberian titik kontrol. Pilih Tool View Link Table, lihat total RMS errornya. Jika melebihi 0,5, maka perlu dilakukan koreksi terhadap setidaknya 2 titik kontrol yang telah dibuat. Perbesar titik kontrol pertama, pilih tool Select Link, klik pada titik kontrol yang telah dibuat sehingga muncul tanda koneksi pada link table. Geser titik kontrol sampai total RMS errornya menurun. Lakukan hal serupa pada titik kontrol kedua sampai total RMS errornya tidak melebihi dari 0,5. Setelah selesai, pilih Close, pilih Full Extend lagi. Untuk menyimpan hasil georeferencing, maka pilih menu Georeferencing lalu Update Georeferencing. Maka peta rupa bumi sudah memiliki sistem proyeksi dan koordinat, sehingga dapat dilakukan tahapan yang selanjutnya. Untuk melakukan digitasi diperlukan sebuah layar baru. Pilih menu katalog. Setelah muncul jendela katalog sebagai berikut, klik folder connection, lalu pilih folder penyimpanan peta rupa bumi. Klik kanan, new, dan pilih save file. Beri nama save file sesuai wilayah yang akan dipetakan. Pilih picture tipe polygon karena yang dibutuhkan adalah luas wilayah. Berikan koordinat sesuai peta rupa bumi, lalu klik OK. Selanjutnya memulai digitasi dengan klik menu editor, pilih Start Editing. Karena kita akan memetakan wilayah, maka kita perlu mengetahui simbol batas wilayah yang akan dipetakan berdasarkan legenda. Perbesar legenda dengan tool Zoom In. Ini adalah batas-batas administrasi wilayah mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Karena kita akan memetakan kecamatan dan desa, maka perhatikan batas kecamatan dan desa. Untuk mengembalikan tampilan peta rupa bumi, pilih layar peta rupa bumi, klik kanan, lalu zoom to layer. Kemudian pilih layar wilayah tempat digitasi kembali. Perbesar wilayah yang akan didigitasi dengan tool zoom in. Kemudian cari batas administrasinya. Gunakan bantuan pen tool untuk menggeser peta. Pilih tool Create Picture. Klik layar tempat digitasi yang ada pada jendela Create Picture. Pilih polygon pada jendela Construction Tools. Lalu mulai digitasi dari batas administrasi terluar dengan cara klik kiri dan ikuti batas administrasinya. Apabila terjadi kesalahan saat mendigitasi, silakan tekan Ctrl Z, maka proses digitasi akan kembali pada titik sebelumnya. Gunakan tool pen untuk menggeser peta rupa bumi saat digitasi, dan lanjutkan digitasi dengan klik polygon kembali pada jendela Construction Tools. Untuk mengakhiri digitasi, klik kiri sebanyak 2 kali. Setelah semuanya selesai, close jendela Create Picture. Untuk menampilkan hasil digitasi, klik kanan pada layar tempat digitasi. Kemudian pilih Zoom to Layer. Untuk menampilkan batas wilayah yang telah didigitasi, pilih icon warna pada layar tempat digitasi sehingga muncul jendela simbol selector. Pilih No Color pada opsi Fill Color.
pilih 2 pada opsi outline white. Pilih outline color yang cerah lalu klik OK. Untuk mengakhiri proses dan menyimpan hasil digitasi, pilih menu editor, kemudian klik tool stop editing. Selanjutnya, melakukan digitasi wilayah administrasi yang lebih kecil, yaitu desa atau kelurahan. Pilih start editing kembali, perbesar wilayah yang akan didigitasi. Aktifkan wilayah untuk didigitasi dengan cara klik kiri. Pilih Cut Polygon Tool. Lakukan digitasi dengan cara yang sama seperti sebelumnya hingga selesai. Untuk menampilkan hasil digitasi, klik kanan pada layer tempat digitasi dan pilih Zoom to Layer. Setelah digitasi selesai, kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu manajemen data atribut. Pada tahapan manajemen data atribut, kita akan menambahkan data terkait nama wilayah, jumlah penduduk, dan luas dari wilayah. Klik kanan pada layar tempat digitasi, pilih Open Attribute Table, Add Field, dan beri nama sesuai kategori, yaitu pertama desa. Pilih teks pada opsi tipe, lalu klik OK. Untuk memasukkan nama wilayahnya, kita perlu mengaktifkan proses editing melalui tool Start Editing. Klik kiri 2 kali pada kolom paling kiri di Open Attribute Table sehingga layer pada peta rupa bumi yang aktif otomatis akan membesar dan memudahkan pengenalan nama wilayah. Lalu masukkan nama wilayah pada kolom yang tersedia. Lakukan hingga selesai, lalu pilih tool Stop Editing untuk menyimpan hasilnya. Untuk menampilkan nama wilayah sesuai data atribut, pilih Close jendela Open Attribute Table, Zoom to Layer, nonaktifkan layar peta rupa bumi, klik kanan pada layar tempat digitasi, pilih Properties, pilih Labels, centang label in this layer, pilih desa pada opsi label fields, pilih apply dan klik OK. Selanjutnya adalah memasukkan atribut yang kedua, yaitu jumlah penduduk. Buka atribut table kembali, pilih add field, lalu beri nama kategori penduduk, lalu klik OK. Untuk memasukkan jumlah penduduk, kita aktifkan kembali proses editing melalui tool Start Editing. Lalu masukkan jumlah penduduk berdasarkan data yang telah diperoleh dari BPS. Lakukan hingga selesai dan stop editing untuk menyimpan hasilnya. Kemudian pilih Add Field kembali untuk memasukkan atribut yang ketiga, yaitu luas. Beri nama kategori dengan luas, lalu OK. Blok seluruh kolom kategori luas dengan klik panah ke bawah. Klik kanan pada kategori luas. Pilih Calculate Geometry. Klik Yes. Pilih hektar pada opsi unit. Klik OK, lalu pilih Yes. Maka hasilnya akan keluar. Setelah semua data atribut dimasukkan, tahapan selanjutnya adalah visualisasi data. Pada tahapan visualisasi data, kita akan menampilkan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan data atribut yang telah dimasukkan. Pilih layar hasil digitasi, klik kanan, Properties, pilih menu simbologi, Quantities, Graduate Colors, pilih penduduk pada opsi Value,
pilih luas pada opsi Normalization. Pilih menu Classify untuk mengklasifikasikan. Lihat nilai minimum dan maksimumnya. Sesuaikan kelas klasifikasi dengan ketentuan berikut. Pilih jumlah klasifikasi yang sesuai pada opsi kelas. Edit nilai maksimal sesuai dengan tiap kelas pada opsi Break Value, lalu OK. Edit label sesuai kategori kelas, lalu Apply dan klik OK. Maka akan muncul tingkat kepadatan penduduk berdasarkan data atribut yang telah dimasukkan, sehingga dapat dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu layouting peta. Untuk melakukan layouting peta, kita perlu beralih dari tampilan lembar kerja ArcMap ke tampilan layouting. Pilih jendela layout view di pojok kiri bawah lembar kerja. Untuk layout peta, komponen yang wajib ada yaitu toponimi, garis astronomis, judul, legenda, sumber data, pembuat peta, tahun, orientasi, skala, garis tepi, dan insert. Untuk memberikan garis astronomis, pilih menu View, Data Frame Properties, Grids, New Grids, Measure Grid, Next, Apply dan OK. Kemudian atur frame garis astronomis sesuai dengan kertas layout. Berikan judul dengan memilih tool text dengan font tebal dan ukuran yang sesuai. Kemudian buat kolom untuk legenda dengan memilih tools rectangle. Buat transparan dengan klik kanan, properties, pilih no color pada opsi fill color. Masukkan legenda dengan pilih menu insert, legend, pilih layer hasil digitasi, next, beri judul legenda pada kotak legend title, atur ukuran teksnya dan buat tebal, next, finish. Edit legenda dengan klik kanan, convert to graphic, klik kanan, lalu ungroup. Atur tata letak legenda sehingga tampak rapi. Masukkan sumber data dengan menggunakan tool text. Masukkan pembuat peta dan tahun pembuatan peta dengan tool text. Kemudian masukkan orientasi atau arah mata angin melalui menu insert, not arrow. Kemudian pilih arah mata angin dan klik OK. Atur ukuran dan posisi orientasinya. Kemudian masukkan skala garis melalui menu insert, scale bar, dan pilih yang kilometer, klik OK. Atur juga ukuran dan posisinya. Kemudian masukkan skala teks melalui menu insert, scale text, absolute scale, lalu klik OK. Kemudian atur juga ukuran dan letaknya. Selanjutnya memasukkan insert peta. Pilih menu insert, data frame.
Kemudian atur posisi dan ukuran frame yang baru di kotak legenda. Kemudian masukkan data SHP pulau wilayah terkait. Untuk Pulau Jawa bisa di-download di link berikut. Klik kanan pada frame, pilih Properties, pilih Extend Indicator, klik Layer, klik tanda panah hingga layer muncul pada kotak yang sebelahnya. Lalu Apply dan klik OK. Kemudian berikan garis koordinat pada frame insert dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah semua komponen dimasukkan, yang terakhir adalah memberikan garis tepi peta dengan menggunakan tool rectangle. Buat transparan dan atur kembali semua komponen peta sehingga rapi dan menarik. Lalu setelah selesai melakukan layout peta, ekstrak peta dengan memilih menu File, Export Map, pilih folder penyimpanan, beri nama, atur resolusinya, kemudian save. Peta sudah selesai dibuat. Simpan proyek peta sehingga di lain waktu dapat diperbaharui kembali dengan memilih menu File, Save As, pilih folder penyimpanan, beri nama dan kemudian save. Peta yang sudah di-save dapat dilihat di menu penyimpanan dan dibuka untuk mengetahui hasilnya. Demikian contoh pemanfaatan peta rupa bumi untuk pembuatan peta tematik secara digital menggunakan software sistem informasi geografis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.